Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islam bil aqidah wa ja'alahu hurriyatan daulatan baldatan Indonesia wa bil haq assasi Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'akum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat ihsan. Salawat sertakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, Nabi akhir zaman, Sayyidus Saqalaini, Habibi Habibana wa Nabiyana wa Maulana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dewan Juri Dai Milenial Online yang saya hormati, pemuda merupakan generasi penting suatu bangsa. Masa depan bangsa ditentukan oleh para pemuda, karena generasi muda menjadi ujung tombak kemajuan dan perkembangan bangsa. Dengan fisiknya yang kuat, pengetahuan yang inovatif, kreativitasnya yang tinggi, merekalah faktor-faktor pembangunan, merekalah waris peradaban. Apalagi melihat para pemuda di zaman dahulu, yaitu Ashabul Kahfi, mereka adalah pemuda yang hebat, pemuda yang kuat, yang mampu mempertahankan keimanannya, sehingga Allah menceritakan kisahnya di dalam Al-Quran. Nahnu naqussu 'alaika naba'akum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kata Allah, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka yang sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Tetapi melihat para pemuda di zaman sekarang bukannya menjaga agama, mempertahankan keimanannya, tetapi mereka malah merusak agama dengan mendobrak aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Mereka menjadi sosok yang keras mental, kering jiwanya, jumud dalam mencari solusi. Bahkan jalan pintaslah yang mereka cari. Narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, prisek, kepuasanlah yang mereka inginkan. Kepuasanlah yang mereka utamakan tanpa melihat sikap bagaimana yang semestinya mereka perbuat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin pendengar Dai Milenial rahimakumullah. Di dalam Islam, adab adalah hal yang terpenting. Al-adabu fauqal ilmi, adab berada di atas ilmu. Jikalau manusia pintar dan berakhlak, itu sangat luar biasa. Tetapi jikalau manusia pintar tidak berakhlak, setan pun pintar tetapi tidak berakhlak. Maka betapa miskinnya, betapa mirisnya akhlak di zaman sekarang. Mereka sudah tidak malu dengan apa yang mereka perbuat. Sifat kebinatangan yang mereka lakukan seolah tidak bisa membedakan antara manusia dengan binatang. Apakah kita diam saja? Tentu tidak. Imam Asy-Syafi'i berkata, seandainya ulama ada, maka sifat kebinatangan itu dapat dirubahnya menuju sifat kemanusiaan. Tetapi jika ulama tidak ada, maka sifat manusia seperti binatang. Oleh karena itu, janganlah kau jauh dari para ulama. Dekatlah dengan ulama, muliakanlah ulama. Di dalam Tanqihul Qaul dikatakan, akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya faman akramahum faqad akramallahu wa rasuluh.
Muliakanlah para ulama karena mereka adalah pewaris para nabi. Maka barang siapa yang memuliakanlah, ia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kita menjauhi para alimil ulama, di dalam kitab Nasaihul Ibad pun dikatakan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Akan datang suatu zaman di mana umatku ini menjauhi para alimil ulama, menjauhi para fuqaha. Fayabtalihumullahu bisalasati baliyatin. Maka Allah akan menurunkan 3 macam musibah. Ulaha yarfa'ullahu barakata min kasabihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari setiap pekerjaan. Wathaniyatu yusallitullah ta'ala alaihim sultanan zalima. Allah akan mengutus pemimpin yang zalim, dalam artian wad'u syai'in bi ghairi mahallihi. Wassalisatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Allah akan mengeluarkan manusia dari muka bumi ini dalam artian mati tanpa membawa keimanan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka dari itu perlu adanya perubahan baru untuk menciptakan pemuda-pemuda yang beriman, pemuda yang kuat, dan pemuda yang berakhlakul karimah. Salah satunya dengan cara kita dekat dengan ulama. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.